Diceritakan di era di mana amunisi perang yang luar biasa memerintah. Ada seorang pria yang berdiri sendiri di antara langit dan bumi. Keinginan abadi yang tidak bisa dihancurkan oleh rintangan apapun. Satu-satunya Guon dan hanya dengan tinjunya sendiri. Iblis dari Gunung Hua yang mengejutkan dunia. Dan ini adalah kisah pria yang akan menjadi legenda. Kisah diawali dengan diperlihatkan pertempuran yang sangat hebat. Pertempuran itu adalah pertempuran yang dimulai oleh sekte iblis yang melawan Jungwon untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan efek riaknya sangat mengerikan. Pada akhirnya seniman bela diri Jungwon bersatu untuk mengalahkan sekte iblis. Dan di akhir konflik yang telah berlangsung selama 3 tahun, Jungwon memusnahkan sekte iblis dan menang. Namun kerusakan yang diderita Jungwon sangat besar. Kemudian kisah akan berfokus kepada sekte Gunung Hua, di mana akibat peperangan melawan sekte iblis, sekte Gunung Hua mendapatkan kerugian yang sangat besar. Seorang master yang bernama Jang Moon In dari Gunung Hua pun sangat merasa kesal, karena akibat peperangan tersebut, sekte Gunung Hua dipandang dingin oleh Gang Ho. Ia pun bertekad akan menjadikan sekte Gunung Hua sekte terkuat agar tidak ada orang yang menertawakan sekte Gunung Hua untuk kedua kalinya. Di dalam perjalanan, seorang murid yang bernama Hyun So pun sangat terkejut ketika mereka melewati sebuah desa yang telah dibantai rata dan banyak mayat yang berhamburan. Siapa yang telah membunuh penduduk desa yang tidak bersalah ini? Ucapnya terkejut. Salah seorang temannya pun mengatakan jika banditlah yang telah menyerang tempat tersebut. Karena belakangan ini, para bandit tengah berkonvoi menaiki kuda untuk melakukan pembantaian. Di tengah rasa kesal yang dirasakan Hyun So, ia sekilas mendengar suara erangan yang sangat lemah. Jang Moon In pun sedikit meragukan apa yang didengar oleh Hyun So. Namun Hyun So tetap teguh dengan apa yang didengarnya. Ia pun kemudian mencoba menggali sisa-sisa reruntuhan dan Hyun So pun menemukan seorang bocah yang masih hidup. Semua orang di sana pun sangat terkejut karena di tengah pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan, seorang bocah masih mampu selamat walau dalam keadaan terluka. Yang lebih mengejutkan lagi, bocah tersebut memuntahkan sedikit daging yang ia gigit. Dan terlihat di sampingnya seorang pria tergeletak dengan tenggorokan yang tergigit oleh anak tersebut. Tatapan anak itu pun sangat mengerikan, seperti ia sangat memiliki dendam yang sangat mendalam. 5 tahun kemudian di pegunungan yang terlihat seperti pedang yang tertancap di tanah, di mana gunung tersebut dinamai Yeon Huabong. Sekte Gunung Hua dari Gudaemonfa memutuskan untuk menetap di sana. Di tangga 100 kaki terlihat seorang bocah pincang yang sedang mencoba memanjatnya. Walaupun kakinya terasa berat dan sakit, bahkan bengkak, bocah itu terus menaiki tangga tersebut. Ya, bocah itu adalah Damho, anak sekarat yang ditemukan oleh Hyun So 5 tahun lalu. Terlihat Hyun So yang saat ini telah menjadi seorang tetua di Gunung Hua tengah memperhatikan Damho. Selain itu, ia pun menjadi master pribadinya Damho. Dikatakan saat pertama kali Damho mengatakan bahwa dia ingin mendaki Gunung Hua, semua orang mengatakan dia sudah gila. Tempat yang bahkan dikatakan sulit bagi seniman bela diri untuk mendaki, yaitu tangga setinggi 100 kaki. Dengan kaki cacat mendaki gunung hampir tidak mungkin. Bahkan orang dengan kaki normal pun kesulitan mendaki Gunung Hua. Tapi Damho, ia menyeret kakinya yang lemas ke atas Gunung Hua di tengah musim dingin. Dan dia jatuh sakit di tanah. Tidak bisa bergerak selama beberapa hari. Namun segera setelah mentalitasnya pulih, dia langsung kembali mendaki gunung. Dan ini adalah tahun kelima ia mendaki Gunung Hua. Dan satu-satunya keuntungan yang ia dapat dari mendaki hanya mendapatkan beberapa otot saja. Singkat cerita, Damho pun baru saja kembali dari pendakiannya. Lalu Master Hyun So pun bertanya padanya, "Apakah kamu kembali dari dasar gunung lagi?" "Master, saya minta maaf," jawab Damho. "Ini tidak seperti kakimu akan sembuh dengan melakukan itu kan? Jadi mengapa kamu begitu keras kepala?" tanya Hyun So. Namun sebelum Damho menjawab, Hyun So pun telah mengetahui jika pertanyaannya tersebut tidak akan didengar oleh Damho. Dan Damho pun tidak akan mendengarkan jika ia dilarang. Kemudian melihat kaki Damho yang bengkak, Master Hyun So pun lalu memijatnya. Damho sempat berkata jika ia baik-baik saja. Namun Master Hyun So mengatakan jika kakinya tidak dipijat maka itu akan membahayakannya. Lalu Master Hyun So bertanya kepada Damho, apakah Damho ingin mencapai kenaikan dengan terus menaiki gunung?
Damho hanya meminta maaf kepada Master Hyun. Master Hyun kemudian menghela nafas dan berkata, "Kenapa harus meminta maaf? Sangat disesalkan bahwa kamu adalah murid master ini." Damho pun kemudian tertawa dan menjawab, "Tidak, itu tidak benar, Master. Itu karena saya keras kepala saja," ucapnya. Master Hyun lalu mengatakan, "Dalam seni bela diri Gunung Hua, gerak kaki lebih penting dari apapun. Jika kamu menjadi murid di gunung utama dan menerima cobaan, kamu akan disuruh belajar Gugunbo. Gugunbo adalah bentuk gerak kaki yang sangat keras, yang bahkan para murid berbakat pun kesulitan belajar." Setelah berkata seperti itu, Master Hyun kemudian bergumam, tidak peduli berapa kali Damho naik dan turun Gunung Hua dan membangun otot, ia tidak mungkin belajar Gugungbo dengan kaki ini, gumamnya. Setelah itu Damho pun mengatakan jika kakinya sudah baikan, namun Master Hyun ingin memijatnya lebih lama. Hingga akhirnya Damho pun mengatakan jika kakinya sangat rileks. Lalu Master Hyun berkata, "Damho, dikatakan bahwa satu-satunya hal yang dibutuhkan pria adalah hati yang keras. Jika hatimu mengeras, sisanya akan diurus oleh takdir," ucapnya. Namun Damho menjawab, "Master, saya tidak percaya dengan takdir." Lalu cerita pun beralih memperlihatkan para murid sekte Gunung Hua yang tengah berlatih Bok Hogun. Latihan yang mereka jalani cukup disiplin agar mereka bisa dengan cepat menguasainya. Di tengah-tengah latihan tiba-tiba Damho melewati tempat tersebut dan sang pelatih pun melihat Damho, kemudian ia berkata, "Damho, mengapa kamu di sini? Kamu tidak akan datang ke sini untuk menyambut kakak seniormu, kan?" "Aku sedang dalam perjalanan ke istana Yongbu," jawab Damho. "Istana Yongbo? Jika itu istana Yongbo, itulah tempat di mana Gunung Hua menyelenggarakan semua buku seni bela diri. Kamu bekerja cukup keras, bukan? Aku yakin itu tidak mudah," ucap sang senior sambil melihat kaki Damho. Lalu ia pun melanjutkan perkataannya lagi. "Jika kamu terus bekerja keras seperti itu, kamu suatu hari nanti akan dapat mengatasi batasanmu." Namun Damho tidak terlalu peduli dengan apa yang diucapkan seniornya. Ia pun kemudian meminta izin untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah Damho melanjutkan langkah kakinya, desas-desus hinaan pun mulai terlontar dari beberapa murid. "Bisakah bajingan seperti dia melakukan seni bela diri dengan benar?" ucap mereka. Namun Damho hanya diam dan terus berjalan. Pada dasarnya Gunung Hua menandakan bahwa setiap orang di dalamnya satu. Namun bagi Damho itu semua adalah omong kosong, karena dirinya seperti diasingkan seorang diri. Singkat cerita, Damho pun telah tiba di istana Yongbo. Seseorang pun menyapanya. Namun Damho hanya berkata jika ia hanya akan fokus pada jalannya sendiri. Orang itu pun memuji keuletan Damho. Ia pun dipersilahkan untuk masuk. Di dalam istana, Damho kemudian mencoba memilih buku seni bela diri yang cocok untuknya. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah buku yang bernama Juk Yeopso. Juk Yeopso sendiri bersama dengan Buk Hogwon dan Yuk Hapkwon adalah pondasi dasar dari semua seni bela diri di Gunung Hua. Dikatakan bahwa ada seorang Taois yang mampu membelah batu besar menjadi dua hanya dengan menggunakan Juk Yeopso. Namun sekarang dianggap sebagai seni bela diri pengantar. Namun Damho telah mempraktekkan gerakan sederhana itu selama bertahun-tahun. Lalu ia pun mulai mempraktekkan gerakan Juk Yeopso. Di dalam latihannya, Damho bergumam, "Yuk Hapkwon, Buk Hogwon, Juk Yeopso." Bagi yang lain itu hal yang sepele, tapi bagiku hanya itu yang kumiliki, ucapnya. Di luar istana, penjaga yang awalnya bersikap ramah terhadap Damho, mereka ternyata membicarakan Damho di luar istana. "Sial, aku bahkan tidak bisa menjelajahi istana Yongbo karena fakta bahwa aku bukan murid pertama, tapi pelatihan yang bajingan panggil murid pertama lakukan adalah sesuatu yang dilakukan murid luar." Temannya pun menjawab, "Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan karena kakinya seperti itu. Itulah mengapa aku mengatakan ini dia harus menyadari batasannya lebih cepat," jawab si Udin. Di perjalanan pulang, Damho bertemu dengan tiga seniornya, yaitu Mokyung, Han Soyu, dan Un Gyung. Mokyung kemudian bertanya, "Damho, apakah kamu telah kembali dari istana Yongbo hari ini juga?" "Kamu bekerja keras," ucap Mokyung.
Kemudian Damho pun membungkuk dan memberi salam. "Senior, sudah lama tak berjumpa," ucap Damho. Lalu Mokyung menanyakan kabar Master Damho. Damho pun menjawab jika masternya baik-baik saja. Di sela pembicaraan, tiba-tiba Ungyung berkata, "Apakah kakimu baik-baik saja?" Perkataan tersebut pun seketika membuat Mokyung menegur Ungyung, tapi Damho tetap menjawab, "Itu sama seperti sebelumnya." Ungyung melanjutkan perkataannya, "Hah? Dan kamu masih berlatih seni bela diri ya? Bagaimana kalau kamu belajar Konfusisnisme seperti mastermu saja? Ada jalan mudah yang telah disiapkan untukmu. Jadi mengapa kamu bersikeras melakukan jalan yang sulit?" ucap Ungyung. Damho lalu menjawab, "Kakak senior, bagaimana Anda bisa menyebut jalan yang dilalui masterku dengan mudah? Jika jalan itu mudah, kamu pasti berhenti berlatih seni bela diri dan mengikutinya, kakak senior." Mendengar jawaban Damho, seketika Ungyung pun menjadi emosi. Ia lalu mencengkram kerah baju Damho, namun Han Soyu mencoba menghentikan Ungyung. Damho lanjut berkata, "Apa kata-kataku salah?" Ungyung semakin kesal, namun Mokyung menghentikan Ungyung. Ungyung lalu berkata, "Tidak ada yang sebodoh membuang-buang waktu dengan sia-sia. Ingatlah kata-kataku." Dengan wajah tertunduk, Damho pun menjawab, "Aku akan mengukir nasihatmu jauh dalam tulangku." Han Soyu lalu menenangkan Damho dengan mengatakan, "Saudara, jangan ambil kata-kata Ungyung ke hati, oke? Dia tidak mengucapkan kata-kata itu karena dia membencimu. Jika kamu membutuhkan bantuan dengan seni bela diri, datang dan temukan aku kapan saja, karena aku akan membantumu untuk yang terbaik dari kemampuanku," ucap Han Soyu dengan penuh kelembutan. Damho pun lalu membungkuk dan berkata, jika dirinya akan segera kembali. Mereka pun kemudian berpisah. Setelah Damho pergi, Mokyung berbicara kepada Ungyung. "Ungyung, setiap kali kamu berbicara, rasa hormatnya kepada kita turun. Bahkan jika kamu tidak menggertaknya, menurutmu seberapa besar rasa sakit yang dia rasakan di dalam hatinya karena cacat?" ucap Mokyung kepada Ungyung. Namun Ungyung menjawab dengan berkata, "Apa yang dibutuhkan Damho bukanlah jaminan dan dorongan, melainkan nasihat yang realistis." Berpindah ke Master Hyun, sambil berdiri ia bergumam sendiri tentang Damho. Sejujurnya, seberapa tinggi kemungkinan Damho itu berhasil belajar seni bela diri dengan benar? Seorang seniman bela diri yang tidak dapat mempelajari gerak kaki dengan baik tidak dapat melakukan setengah dari segalanya. Keinginannya dibangun dari batu. "Pada satu titik, aku ingin kamu mengikuti jejakku dan menjadi seorang Tao ilmiah. Tapi sepertinya aku harus meninggalkan visi itu," ucapnya. Esok harinya di saat makan, Master Hyun pun memulai percakapan dengan berkata, "Aku hidup dalam kemewahan berkatmu." "Tidak, Master. Ini adalah sesuatu yang jelas harus saya lakukan sebagai seorang murid. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan berada di sini," jawab Damho. Lalu Master Hyun pun bertanya, apakah Damho ingin menguasai banyak seni bela diri? Damho pun menjawab iya. Master Hyun kembali berkata, "Kamu tahu siapa masterku bukan?" "Iya, itu Cheon Gongja," jawab Damho. "Benar, orang yang dulu disebut yang terkuat di Gunung Hua. Cheon Gongja adalah masterku. Meskipun dia telah menjadi sosok legendaris sekarang, sekte Gunung Hua dapat mencapai masa kejayaan semua berkat dia. Tuanku adalah seseorang yang seperti langit dan matahari sendiri. Dan di sisi lain, aku adalah orang yang tidak berbakat. Namun orang-orang memanggilku si jenius. Apakah kamu tidak penasaran mengapa masterku memilihku? Bukan semua orang yang mahir," ungkap Master Hyun. "Ya, saya penasaran," jawab Damho. Master Hyun berkata, "Apa yang dibutuhkan Gunung Hua bukanlah seseorang yang kuat dalam seni bela diri, tetapi seseorang dengan hati yang kuat. Dia menginginkan seseorang yang bisa mewariskan kemauan dan nilai Gunung Hua kepada generasi berikutnya. Dan dia ingin aku menjadi seseorang itu. Sejak itu aku melepaskan pedangnya dan mengejar jalan seorang murid sebagai gantinya," ucap Master Hyun. Dengan wajah yang tertunduk, Damho lalu berkata, "Tolong maafkan saya karena tidak mengikuti kata-kata Anda. Meskipun saya memahaminya, Master." "Ho, jangan terlalu kesal. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan seorang murid?" tanya Master Hyun kembali. "Mereka mempelajari kitab suci Taoisme," jawab Damho. "Memang, tetapi dalam keadaan darurat mereka juga harus menghafal semua seni bela diri yang diajarkan di Gunung Hua.
mengingat mereka semua telah memberiku mata yang baik untuk seni bela diri, meskipun tubuhku tidak mampu mengikutinya. Dan dengan demikian, aku menemukan buku ini secara kebetulan, ungkap Master Hyun sambil membuka sebuah bungkusan yang berisi sebuah buku. Buku tersebut adalah buku teknik kultivasi surgawi. Itu adalah teknik kultivasi yang dibuat oleh sekte Gunung Hua pada awalnya, ketika mereka menguasai Gunung Hua. Master Hyun kembali berkata kepada Damho, seni bela diri dari sekte Gunung Hua selalu berubah, Ho. Dengan kakimu tidak akan mudah untuk menguasainya. Apakah kamu menyadarinya? Iya, Master. Tetapi aku tidak akan pernah menyerah, jawab Damho. Hahaha, aku percaya. Meskipun kamu mungkin telah mengembangkan kekuatan fisik dengan mendaki Gunung Hua, ki batinmu pasti lemah. Setelah berkata seperti itu, Master Hyun pun memberikan buku tersebut kepada Damho, lalu lanjut berkata, buku ini berisi apa yang diajarkan sekte Gunung Hua di masa lalu. Jika kamu tidak dapat menemukan apa yang kamu cari di Gunung Hua saat ini, temukanlah di Gunung Hua masa lalu. Kemudian Damho mulai mempelajari teknik-teknik dari buku tersebut. Ia mulai belajar teknik kultivasi surgawi. Di sisi lain terlihat dua orang yang tengah menuju kediaman Master Hyun. Aku ingin tahu apakah sesuatu terjadi padanya, ungkap seorang gadis. Maksudmu saudara Damho, jawab si bocah lelaki. Dia selalu mendaki Gunung Hua, tapi aku tidak melihatnya. Tidak ada yang akan memberitahunya tentang kepergian Master Hyun. Lanjut si gadis. Kembali ke Damho yang terlihat kelelahan setelah berlatih, dan Master Hyun yang baru saja terbangun, ia pun seperti biasa langsung memijat Damho. Damho kemudian melanjutkan latihannya. Tubuhnya selalu kembali terasa segar, meski sebelumnya terasa sakit. Itu semua karena Master Hyun selalu memijatnya dan melonggarkan pembuluh darah Ki Damho. Lalu laki-laki yang tadi pun tiba-tiba muncul di tempat latihan Damho. Diketahui si bocah laki-laki bernama Won Yul. Damho pun lalu bertanya, apa yang membawanya kemari? Namun sebelum menjawab pertanyaan Damho, Won Yul sekilas melihat kaki Damho yang pincang. Won Yul lalu bergumam dalam hatinya, kaki pincang ini adalah seniorku. Aku tidak akan pernah menerimanya. Dia hanya murid kelas 1, hanya karena dia beruntung. Semuanya menyebutmu anjing kampung yang goyah di sekte Gunung Hua, seekor anjing yang tak bisa lari. Setelah bergumam seperti itu, Won Yul pun lalu berkata, mereka ingin kamu kembali ke istana Jinmo, ucapnya. Tanpa basa-basi, Damho pun langsung mengajak Won Yul untuk langsung pergi. Namun yang aneh di sini, walaupun kaki Damho pincang, namun Won Yul yang berlari tidak mampu mengejar Damho. Dia berjalan dengan pincang, tapi aku tidak bisa mengikutinya. Dia adalah murid kelas 1. Dia pasti telah mempelajari beberapa teknik gerakan khusus, ucap Won Yul di dalam hatinya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di istana Jinmo. Setelah Damho memasuki istana, semua orang pun merasa heran mengapa Damho bisa datang ke sana. Tatapan jijik dari para murid yang lain tertuju kepada Damho. Mereka merasa jika Damho tidak pantas untuk ikut serta dalam memperebutkan teknik Master Hyun Gum. Dia memang memiliki hak sebagai murid kelas 1. Namun apakah dia benar-benar berencana untuk berpartisipasi dengan kakinya yang lemas? Ucap salah seorang murid. Mo Kyung, Un Gyung, dan Han Soyu juga ada di sana. Mo Kyung dan Han Soyu menyapa Damho, namun tidak dengan Un Gyung. Mereka sedikit bercakap. Namun tiba-tiba petugas berteriak, diam kalian, akan segera bertemu dengan Master Hyun Gum. Para murid pun lalu menyangkupkan tangannya dan dengan serentak mereka pun memberi salam dengan berkata, murid Gunung Hua, kami menyapa yang terhebat di Gunung Hua, Master Hyun Gum. Kemudian sesosok pria tua dengan badan besar pun muncul dari balik pintu dan itu adalah Master Hyun Gum. Dan part 1 harus berhenti dulu di sini.